Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Saya masih belum mendengar suaranya. Shalom. Shalom. Puji Tuhan. Kita bersyukur pada pagi hari ini Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk kita bisa berkumpul bersama-sama di tempat ini. Mari kita bersama-sama mau menyiapkan hati kita. Kita mau datang dalam hadirat Tuhan. Mari kita siapkan hati kita yang terbaik. Kita mau memuji, memuliakan Tuhan. Kita menyadari bahwa Tuhan hadir di tengah-tengah kita saat ini Bapak Ibu. Mari bersama-sama bersyukur dan menyembah Dia. Tuhan hadir di bait kudusnya. Saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, sujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umatnya, yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Mari bersama-sama kita katakan, hadirat-Mu, hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Mari dengan segenap hati kita mau datang pada Tuhan. Tuhan hadir di bait kudusnya. Saat umat mencari wajahnya, berseru, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Oh, Tuhan mau dekat dengan umatnya, yang datang dengan segenap hati. Bersujud menyembah dan menikmati kehadiran. Mari kita bersama-sama angkat tangan kita. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku bersyukur menyembah-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan hadirat-Mu. Oh, penuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku bersyukur menyembah-Mu, yang ku nampak hanya Saya undang kita bersama-sama untuk bangkit berdiri. Kita pujikan pujian ini dari awal dengan segenap hati kita. Tuhan hadir di bait kudusnya. Saat umat mencari
bersama-sama berseru. Berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadiran-Nya. Oh Tuhan, mau dekat dengan umat-Nya. ketika kita datang dengan segenap hati kita, Yang datang dengan segenap hatinya. berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati hadirat-Mu. Oh, memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya dengan lebih sungguh lagi hadirat-Mu, hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Mari kita bersama angkat tangan kita, angkat hati kita. Memenuhiku, hadirat-Mu, kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Sekali lagi kita bersama-sama. Oh, hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, dan ku tersungkur, menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Sekali lagi bersama kita katakan, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Haleluya Tuhan. Hadirat-Mu, hadirat kudus-Mu Tuhan. Mari kita bawa setiap penyembahan kita, mari kita bawa setiap ucapan syukur kita pada Tuhan. Haleluya, haleluya Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Hadirat-Mu memenuhi kami Tuhan, hadirat-Mu. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat kasih-Mu yang tak pernah berhenti dalam hidupku. Kami bersyukur Tuhan buat setiap kasih-Mu dalam kehidupan kami. Untuk setiap hal Tuhan
yang Kau izinkan terjadi dalam kehidupan kami. Kami percaya semua mendatangkan kebaikan bagi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami saat ini Tuhan. Dan kami bersyukur. Kami mau bersyukur Tuhan. Kami mau berseru. Kami mau naikkan setiap doa kami Tuhan Yesus. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan. Saya rindu jemaat sendiri menyanyikan pujian ini dengan penuh kesungguhan. Haleluya Tuhan Yesus. Mari buka hati kita untuk Dia. Buka hatimu untuk Dia. Hadirat-Mu dari dalam hati. Hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, dan ku tersungkur, dan ku tersungkur menyembah-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Berikan tepuk tangan dan sorak-sorai untuk Tuhan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini kami siap, sidang jemaat tempat ini Tuhan, untuk memuji dan memuliakan nama Engkau. Kami serahkan ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami berdoa. Haleluya. Amin. Tetap bangkit berdiri. Saya rindu saudara sekalian memberikan salam yang terbaik ke saudara di kanan dan kiri. Kita mau bersama-sama bersuka cita untuk Tuhan. Gerahkanlah kekuatan-Mu. Kita mau bersama-sama tinggikan Dia. Gerahkanlah kekuatan-Mu ya Allah, tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkan musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Bersama-sama kita lambaikan tangan kita. Allah bangkit, bersoraklah, hey, Allah bangkit, bernyanyilah, musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan, Allah dahsyat di tempat kudusnya. Kita bersama-sama mau tinggikan Dia. Dia adalah Allah yang dahsyat. Gerahkanlah kekuatan-Mu, gerahkanlah kekuatan-Mu ya Allah, tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkan musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit, bersor. Bersama dengan saya
sudah dikalahkan. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit, Allah bangkit, bersoraklah. Hey, Allah bangkit, bernyanyilah. Sebab musuh kita sudah dikalahkan. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Sekali kita katakan, Allah bangkit, bersoraklah. Hey, Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah dahsyat, Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah dahsyat Di tempat kudusnya. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Beri kemuliaan yang baik untuk Tuhan kita. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Mari saat ini kita mau mempersiapkan hati kita. Bapak Ibu, di bulan ini kita bersama-sama akan memperingati ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Bapak Ibu percaya bahwa kita ditempatkan di negara Indonesia ini kita untuk menjadi duta-duta Kristus. Amin. Ya, bukan sebuah kebetulan kita ada di tempat di negara Indonesia ini, di mana Tuhan tempatkan kita. Entah itu dalam pekerjaan kita masing-masing, dalam sekolah kita masing-masing. Tapi di situ Tuhan ingin kita menjadi berkat. Tuhan ingin kita menjadi saluran berkat kasih Tuhan bagi bangsa Indonesia. Mari saat ini kita mau bersama-sama angkat doa kita untuk kemajuan negara Indonesia. Syukur untuk setia rencanamu dan rencanamu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu, mencari duta kerajaanmu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Syukur untuk setia rencana-Mu. Kami percaya rancangan-Mu yang terindah Tuhan, dan rencanamu yang mulia. Di dalam satu tubuh kami bersatu. Kami rindu menjadi duta kerajaan-Mu Tuhan. Kerajaan-Mu, ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar
besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Bagi bangsa ini, bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Saya mau undang kita semua untuk membawa negara Indonesia, pemerintah Indonesia ini dalam doa-doa kita, Bapak Ibu. Karena kita ditempatkan di negara ini, sekali lagi, bukan sebuah kebetulan. Tuhan punya tujuan. Mungkin kita tidak bisa berkarya yang langsung berdampak terhadap pemerintahan negara ini. Tapi dengan doa-doa kita, mendoakan untuk pemerintahan negara Republik Indonesia ini, kita sudah turut mendukung. Terima kasih Tuhan. Mari bersama kita angkat pujian ini. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar kami percaya tuh pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Sekali lagi kita katakan, bagi bangsa saya undang anak-anak sekolah minggu untuk bisa mempersiapkan diri kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Hanya namamu Tuhan, hanya namamu Tuhan ditinggikan. Hanya namamu Tuhan ditinggikan. Sekali lagi, hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi.
Mari saya undang kita untuk bangkit berdiri. Kita mau serahkan negara kita Indonesia yang tercinta ini. Biarlah kasih karunia Tuhan melingkupi bangsa ini. Sehingga kita semua sebagai bangsa Indonesia boleh hidup di negara yang aman dan tentram di dalam naungan Tuhan. Sebentar kita akan berdoa untuk ibadah kita selanjutnya. Anak-anak sekolah minggu juga akan beribadah. Biarlah kita mau serahkan hati kita ke dalam tangan Tuhan. Bapa di surga, kami bersyukur kami hidup di negara Indonesia ini. Dan tidak secara kebetulan Engkau menempatkan kami di sini. Kami tahu ada rencana Tuhan yang indah dalam hidup kami. Itu sebabnya Tuhan, kami rindu supaya kami boleh menjadi bangsa yang kuat, yang taat kepada Tuhan, dan itu dimulai dari diri kami. Dan saat ini Tuhan, kami rindu lagi kami boleh dibangunkan oleh firman-Mu. Biarlah Engkau berbicara secara pribadi, secara khusus dalam hidup kami. Kau pakai hamba-hamba-Mu yang akan bertugas baik di sekolah minggu maupun di tempat ini. Agar setiap firman yang disampaikan boleh membawa kami untuk lebih mengenal Tuhan. Boleh membawa kami untuk lebih menjadi pribadi-pribadi sesuai dengan kehendak-Mu. Tuhan, kami serahkan waktu ini ke dalam tangan Tuhan. Dan sebentar anak-anak sekolah minggu juga akan beribadah kepada Tuhan. Biarlah roh sukacita boleh ada dalam hidup mereka, sehingga mereka boleh dengan sukacita memuliakan Tuhan, dan dengan sukacita boleh mendengarkan firman Tuhan. Demikian juga dengan kami yang ada di tempat ini, maupun anak-anak-Mu yang ada di rumah mereka masing-masing yang mengikuti secara online. Kiranya Tuhan juga akan memberkati kami dengan roh yang penuh ketaatan. Kami boleh mendengarkan renungan firman-Mu yang disampaikan sebentar, sehingga boleh menjadi berkat dalam hidup rohani kami, dalam perjalanan kami menuju ke tempat yang Tuhan tentukan, yaitu dalam kerajaan surga. Terima kasih Tuhan, kami sambut dan kami menyerahkan waktu ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan setiap kita yang percaya kita katakan amin. Selamat beribadah, silakan duduk saudara. Shalom. Saya kok suaranya tidak terdengar. Shalom. Puji Tuhan. Oleh kemurahan Tuhan pagi hari ini kita boleh beribadah bersama-sama. Bahkan kita bersyukur kepada Tuhan kalau pagi hari ini kita boleh menyaksikan bagaimana anak-anak kita, anak-anak didik kita dengan hati yang sungguh-sungguh memberikan sebuah ilustrasi kepada kita bahwa segala sesuatu ditentukan oleh kita. Pilihan itu seringkali ada di dalam kehidupan kita. Tetapi seringkali kita tidak memilih dengan benar dan tepat. Itu sebabnya marilah pagi hari ini dalam tema kita memperingati kemerdekaan. Pertanyaannya, tanggung jawab siapakah kesejahteraan bagi bangsa dan negara? Tanggung jawab siapakah kesejahteraan bagi kota di mana kita bertempat tinggal? Tanggung jawab siapakah kesejahteraan dari lingkungan di mana kita tinggal? Di rumah kita tinggal, tanggung jawab siapa? Pilihan siapakah yang akan menentukan? Itu sebabnya saya diberi tema pagi hari ini, karya dan pengorbanan untuk bangsa tercinta. Mari kita membuka Alkitab kita lebih dulu di dalam kitab Yeremia
Yeremia pasal yang ke-29, pasal yang ke-29, kita akan melihat ayat yang ke-7 sebagai ayat pembuka, kemudian nanti kita akan melihat bagian-bagian. Yeremia pasal yang ke-29, kita akan melihat ayat yang ke-7. Kalau saudara sudah mendapatkannya di sana ada, mari kita akan membacanya dengan bangkit berdiri bersama-sama. Kita baca ayat ini dengan suara yang keras dan lantang. Dan kalau saudara meyakini ini kebenaran firman Tuhan, aminkan bersama-sama. Ya, Yeremia 29 ayat 7, siap 2, 3. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang. Dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Amin. Terima kasih. Silakan saudara duduk kembali. Kalau saudara membaca bagian ini bagian ayat yang tercantum di dalam Yeremia yang merupakan sebuah peristiwa di mana pada waktu itu Yeremia dipanggil oleh Tuhan untuk menyampaikan berita yang sangat penting. Kenapa saudaraku sekalian? Karena seringkali dalam kehidupan ini kita tidak sadar bahwa ada banyak hal yang terjadi sebetulnya sebagai akibat dari apa yang kita pilih. Kalau saudara memperhatikan, mengapa Yeremia menulis bagian ini? Bagian ini ditulis kurang lebih 1 atau 2 tahun setelah orang-orang Israel ditawan, dibawa menuju ke pembuangan, dijajah, bukan hanya dikalahkan tetapi ditawan, dibawa ke negeri Babel. Kenapa mereka dibawa menuju ke negeri Babel? Itu sebagai konsekuensi pilihan mereka yang tidak taat kepada Allah. Pilihan mereka yang tidak mau setia kepada kebenaran dan janji-janji serta kesepakatan yang mereka sudah buat dengan Allah ketika mereka dibawa keluar dari Mesir. Allah mengatakan, aku adalah Allah yang sanggup melindungi, Allah yang sanggup menyertai, Allah yang sanggup memberikan segala sesuatu. Bahkan digambarkan Allah itu adalah suami dan orang Israel itu adalah istri. Tapi ternyata orang Israel tidak setia kepada Tuhan. Itu sebabnya mereka dibuang dengan jalan Nebukadnezar menyerbu daerah Israel. Dan ketika mereka sudah diserbu, ditahan, ditangkap, dibawa rajanya, nabinya, semua pegawai-pegawai istana dan rakyatnya sebagian dibawa ke sana semua. Bayangkan saudara, itu rombongan dibawa tertawan menuju ke Babel. Saudara, kalau saudara kira-kira berada dalam rombongan orang-orang Israel yang dibawa menuju Babel, kira-kira saudara dalam hati saudara punya semangat enggak untuk hidup di tempat tawanan? Kira-kira saudara bisa membayangkan apa yang akan saudara kerjakan di sana? Sudah pasti dan sangat pasti setiap orang yang berada di tempat asing, apalagi di tempat di mana dia dijajah, dia ditekan, dia diberi perlakuan yang tidak adil, dia dipojokkan, dia mendapatkan banyak sekali intimidasi. Bayangkan apa yang dipikirkan? Pasti dia kepingin, kapan aku pulang? Kapan aku kembali ke daerahku? Itu sudah pasti. Nah, di tengah-tengah situasi seperti itu, apa yang dikerjakan? Saudara, saya sudah katakan sejak awal, seringkali kita ini kalau disuruh memilih,
seringkali memilih itu harusnya yang pasti yang baik. Contohnya, kalau saudara diminta memilih, saudara lebih suka tinggal di tempat yang bersih, yang rapi, yang nyaman, atau tempat yang jorok? Tempat yang kotor, tempat yang berantakan. Pasti bersih. Kalau saudara disuruh memilih senang tinggal di tempat yang indah, yang penuh dengan pemandangan yang indah, atau di tempat yang jorok, tempat yang porak-poranda, tempat pembuangan akhir sampah. Coba bayangkan, pilih yang mana? Pasti pilih yang indah. Kalau saudara disuruh memilih tinggal di tempat yang aman, tentram, makmur, atau memilih bertempat tinggal di tempat yang mencekam, yang tidak aman dan penuh dengan penyakit, pasti milih yang aman, pasti memilih yang tentram dan makmur. Kalau saudara disuruh memilih, lebih suka tinggal di tempat yang merdeka, tempat yang penuh dengan kegairahan, atau di tempat yang penuh dengan yang di tengah-tengah kancah peperangan, pasti memilih yang penuh dengan kesenangan, kesukacitaan. Kalau saudara disuruh memilih, tolong dijawab sekarang, saudara lebih suka tinggal di rumah yang indah, yang besar, yang bagus, atau tinggal di kandang babi? Halo? Lebih suka tinggal di rumah yang besar, yang bagus, yang indah, atau di kandang babi? Rumah yang besar. Tapi tahukah saudara, ternyata ada orang-orang yang memilih lebih senang tinggal di kandang babi daripada di rumah yang besar. Saudara pasti mengingat itu. Firman Tuhan menceritakan tentang itu. Siapa itu? Anak yang terhilang. Ternyata daripada tinggal di rumah bapaknya, dia lebih suka tinggal di kandang babi. Saudara, kenapa bisa terjadi demikian? Itu semuanya adalah karena pilihan kita. Nah, tetapi pertanyaannya sekarang, kalau semuanya sudah terjadi, semuanya sudah kita alami, lalu apa yang harus kita kerjakan? Nah, di sini letaknya Yeremia lalu berbicara. Aku tahu bahwa engkau saat ini sedang dibawa ke pembuangan. Engkau ada di tawanan di Babel. Hidupmu menjadi sengsara. Engkau menjadi selalu tertekan. Engkau kepingin kapan aku bisa cepat pulang ke rumahku lagi. Pulang ke negaraku. Aku bisa menikmati ketentraman, kesejahteraan. Seperti yang dulu pernah aku alami. Apakah lalu berarti kita tidak punya tanggung jawab di tempat yang baru? Apakah kita lebih baik ya sudah tinggal di kandang babi, lalu ya sudah nikmati saja? Saudara, Yeremia memberikan gambaran yang sangat indah. Dalam ayat yang ke-7 dikatakan, usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang. Dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan. Sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Jadi di sini Yeremia mengingatkan, memang pilihan itu ada pada kita. Tapi mari pilih dengan benar dan tepat. Jangan sampai kita lalu merasa seolah-olah ya sudah, bagaimana apapun terjadi lalu kita jalani begitu saja. Ingat, hidup adalah pilihan. Pilihan yang pertama adalah apakah kita mau sesuai dengan kebenaran firman Tuhan atau tidak. Itu sebabnya dikatakan ada dua bagian yang sangat penting di situ dikatakan. Yang pertama, usahakanlah, mengusahakan kesejahteraan bagi kota di mana kamu berada. Saudara, saat-saat ini kita tahu bahwa semua kita berada dalam situasi yang mungkin kadang-kadang merasa tidak menyenangkan bagi kita. Beberapa orang menjadi gerah gara-gara melihat ketidakadilan yang terjadi. Beberapa orang menjadi tidak senang karena berada di situasi dan kondisi yang cuacanya tidak mendukung. Beberapa orang merasa tidak senang karena tinggal di lingkungan di mana teman-temannya serasa betul-betul tidak menyenangkan.
Apalagi kalau hidup dengan tetangga yang reseh, yang banyak ngomongnya, yang seringkali mengintimidasi, membuat kita jadi tidak senang. Seolah rasanya hidup itu gerah sekali. Hidup rasanya tidak membuat kita jadi tentram. Itu sering terjadi bukan? Apalagi kalau kita hidup di tengah-tengah kondisi dan situasi di mana kita diperlakukan semena-mena. Waduh rasanya. Tapi Yeremia mengingatkan. Ingat. Kalau Tuhan izinkan itu terjadi atas hidupmu, pasti kita harus memeriksa dan melihat sekali lagi apa yang sebenarnya sedang terjadi dalam hidup kita dan apa yang sedang kita pilih sehingga itu bisa terjadi dalam hidup kita. Seperti orang-orang Israel waktu itu, kenapa mereka ada di Babel? Ternyata kalau saya perhatikan mereka melakukan hal-hal yang tidak berkenan, yang tidak sesuai. Coba kita baca ayat yang kelima sampai ayat yang keenam. Ayat yang kelima ada firman Tuhan yang mengatakan, tetapi mengapa? Coba kita lihat lebih dulu ayat 21 sampai 23. 21 sampai 23. Nah, coba 21 sampai 23. Yeremia pasal 29 ayat 21 sampai 23 saya bacakan. Beginilah firman Tuhan semesta alam Allah Israel tentang Ahab bin Kolaya dan tentang Sedekia bin Manase, orang-orang yang bernubuat palsu kepadamu demi namaku. Sesungguhnya aku akan menyerahkan mereka ke dalam tangan Nebukadnezar Raja Babel yang akan memarang mati di depan matamu sendiri. Sehingga dari keadaan mereka akan dijadikan suatu kutuk oleh semua orang buangan dari Yehuda yang ada di Babel. Demikian biarlah Tuhan memperlakukan kamu seperti Sedekia dan Ahab yang telah dipanggang oleh Raja Negeri Babel di dalam api. Saudara perhatikan kenapa terjadi? Firman Tuhan mengatakan orang-orang yang tidak patuh, yang tidak taat, yang tidak setia, mereka akan mengalami akibatnya. Dan akibatnya bukan hanya berlaku atau terjadi atas orang yang bersangkutan, seringkali memberi efek kepada orang-orang yang ada di bawahnya. Hari-hari ini kita semua sudah mengerti dan memahami ada peristiwa yang karena satu orang lalu menyeret banyak lain-lainnya lagi. Dan kalau sudah perhatikan itulah yang dikatakan oleh Tuhan. Itu sebabnya pilihlah yang benar dan baik. Kalau engkau memberontak, kalau engkau tidak patuh kepada Tuhan, engkau tidak mentaati dan tidak setia kepada Tuhan, maka akibatnya akan jadi fatal. Itu sebabnya dikatakan ayat yang kelima sampai ayat yang ketujuh. Itu sebabnya coba perhatikan, patuhlah kepada kebenaran firman Tuhan ayat 5 sampai ayat yang ke-6 ya, ayat 5 sampai ayat 6. Dirikanlah rumah untuk kamu diami, buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya. Ambillah istri untuk memperanakkan anak laki-laki dan perempuan. Ambilkanlah istri bagi anakmu laki-laki dan carikanlah suami bagi anakmu perempuan, supaya mereka melahirkan anak laki-laki dan perempuan, agar di sana kamu bertambah banyak dan jangan berkurang. Itu sebabnya ayat yang ke-7 menjadi kesimpulannya, usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Itu sebabnya pilihan ini diberikan. Jangan karena engkau merasa saat ini dalam kondisi situasi yang tidak menyenangkan, kondisi dan situasi engkau merasa seolah-olah sangat tertekan, lalu engkau tidak mau lagi patuh kepada Tuhan. Apa yang dikatakan? Ingat, semua itu terjadi itu dengan seizin Tuhan untuk memperbaiki, untuk membetulkan, dan untuk menempatkan kita pada posisi yang benar dan baik.
Bagaimana kita lihat? Coba ayat yang ke-11. Ayat yang ke-11. Ayat yang ke-11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Rancangan sejahtera, rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Jadi ketahuilah, kalau Tuhan izinkan sesuatu terjadi, Tuhan punya rancangan yang indah. Bukan rancangan Tuhan untuk menyengsarakan, bukan rancangan Tuhan untuk membuat saudara menderita, tidak. Tapi rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera, untuk boleh memiliki masa depan yang lebih baik. Jadi kalau saudara saat ini merasakan ada situasi-situasi yang tidak menyenangkan, entah itu karena cuaca, entah itu karena perbuatan-perbuatan orang-orang yang berlaku tidak adil, entah itu karena orang-orang sekeliling saudara, bahkan tetangga, ataupun orang-orang yang ada di rumah tangga saudara sendiri, ingat, Tuhan tidak pernah merancangkan malapetaka. Tuhan tidak pernah merancangkan kecelakaan. Tetapi Tuhan sedang merencanakan damai sejahtera supaya hidup kita lebih penuh harapan. Masa depan hidup kita menjadi lebih baik. Itu sebabnya saudara sekalian, seperti nasihat Yeremia kepada orang-orang yang dibuang. Kalau saat ini engkau mengalami situasi yang tidak menyenangkan, bukan berarti Tuhan tidak memperhatikan kamu. Tapi Tuhan izinkan karena Tuhan mau membuat masa depanmu lebih baik. Jangan ngomel, jangan menggerutu, apalagi lalu putus asa. Apalagi saudara lalu mulai melakukan tindakan-tindakan yang melawan. Tindakan melawan hukum, tindakan melawan lingkungan. Sehingga seolah-olah saudara merasa aku yang dibuat menjadi sengsara. Jadi aku berhak untuk berontak, aku berhak untuk melawan. Ingat, kerjakan tetap yang baik. Dikatakan ayat yang ke-7, usahakanlah kesejahteraan kota. Usahakanlah kesejahteraan lingkungan saudara. Usahakanlah kesejahteraan rumah tangga saudara. Itu sebabnya mengapa dalam ayat yang ke-5 dikatakan, dirikanlah rumah. Artinya upayakan, usahakan dengan sungguh-sungguh, bekerja, kejarlah sungguh-sungguh dalam bahasa aslinya. Upayakan dengan sungguh-sungguh, bekerjalah dengan sungguh-sungguh, kejarlah sungguh-sungguh agar ada kesejahteraan di mana kamu berada. Jangan ngomel, jangan menggerutu, apalagi memberontak. Kalau Tuhan izinkan, sebetulnya Tuhan sedang merancangkan masa depan yang lebih baik. Kalau saudara saat ini menghadapi mungkin di rumah suami atau istri yang cerewet banget. Lalu apa yang terjadi? Seringkali dia mengatakan, Tuhan gimana sih Tuhan? Katanya ini tulang rusukku, tapi kok seperti itu? Kalau saudara menghadapi anak-anak yang sulit diatur. Kalau saudara menghadapi orang tua yang seolah-olah, aduh kok gak bisa ngerti ya. Ingat sekali lagi, jangan kita mengomel dan lalu memberontak. Ingat, kalau Tuhan izinkan, sebetulnya Tuhan sedang merancangkan yang lebih baik. Tuhan sedang membuat karakter kita menjadi seperti karakter Kristus. Sehingga kerajaan Allah seperti dalam doa Bapa kami boleh nyata dalam hidup kita. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Artinya kalau saudara menyikapinya, memilihnya ketika istri ngomel, langsung wih, kok gak bisa diem, ngapain sih?
Kalau saudara seperti itu, ya tidak akan pernah damai sejahtera. Lalu gimana caranya? Upayakanlah. Kalau diupayakan tidak bisa, ya usahakan. Loh, diusahakan tidak bisa, ya bekerjalah. Ingat saudara, upayakan, diupayakan tidak bisa, kerjakan. Kerjakan, coba cari. Kalau dicari tidak bisa, kejar. Upayakan sungguh-sungguh supaya semuanya jadi berubah. Jadi bukan lagi, kamu diam, bosan aku dengar celoteh, omelan seperti itu. Tapi coba sekarang sudah datang kepada Tuhan. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Sehingga biarpun pengomelan istri, mungkin dia cerewetnya setengah mati. Lalu saya mengatakan biarlah itu terdengar bagaikan simfoni yang indah. Coba bayangkan, kalau biasanya begitu tutup telinga, sekarang enggak merasa, indah, bagus sekali. Saudara, semuanya berubah. Upayakan, usahakan. Saudara mempunyai tetangga yang sangat menjengkelkan. Ada mereka-mereka yang kadang-kadang beyond understanding. Gak bisa dimengerti. Ada orang yang seperti begitu. Ingat, upayakan, usahakan. Kalau tidak, saudara tidak akan pernah merasakan bagaimana kerajaan surga itu datang dalam hidup saudara. Saya mengenal beberapa murid yang lalu selalu datang pada saya dan mengatakan begini, Pak, aduh Pak, susah Pak, saya berat sekali. Kalau masuk di mata pelajaran ini, begitu kelihatan wajahnya aja sudah terbayang seperti neraka. Api menyala, bingung, jangankan dengar pelajarannya. Waduh, lihat mukanya aja sudah susah, berat. Pertanyaannya, saudara mau mendatangkan neraka atau mendatangkan surga? Kalau saudara mau mendatangkan surga, katakan Tuhan, aku mau berusaha mendatangkan kerajaanmu dalam hidupku. Berikan pengampunan, jangan lagi lihat tetapi kata Tuhan, engkau berbicara melalui dia kepada saya. Semuanya akan berubah. Itu sebabnya dikatakan yang pertama, yang mengingatkan, upayakan, usahakan kesejahteraan di mana engkau berada. Kalau engkau berada di kota itu, coba upayakan. Pertanyaannya, sudahkah engkau melakukan pekerjaan-pekerjaanmu untuk mendatangkan kesejahteraan bagi tempat di mana engkau berada? Saudara, memang ketika saya mencoba melihat definisi daripada kesejahteraan. Wow, luar biasa. Begitu banyak hal-hal yang harus dipenuhi dari sebuah kesejahteraan itu. Kalau saudara perhatikan tingkat kesejahteraan masyarakat itu macam-macam. Bisa karena banyak faktor yang menentukan. Baik itu karena tersiapkannya lapangan pekerjaan, karena globalisasi, karena letak geografisnya. Tingkat kesejahteraan masyarakat itu macam-macam. Bisa meningkat karena pokoknya banyak hal. Kalau kita memperhatikan semua itu, pertanyaannya, semuanya itu dimulai dari siapa? Kalau saya memperhatikan saat ini begitu banyak anak-anak di jalanan yang begitu sadis padahal masih muda. Masih dalam tingkatan umur remaja. Tapi bisa begitu sadis. Bisa membuli temannya, bahkan sampai membunuh temannya. Bayangkan saudara. Dari mana? Bukankah semua itu berawal dari rumah? Apa yang dia lihat di rumah, apa yang dia dengar di rumah, apa yang dia jalani hidup sehari-hari, itu akan muncul. Itu sebabnya mari firman Tuhan katakan, usahakanlah, bekerjalah sungguh-sungguh, bangunlah rumahmu dengan sungguh-sungguh. Ambillah istri atau suami untuk melahirkan anak-anak, semua harus tetap berjalan. Dan ketika berjalan, upayakan itu dibangun dengan sebaik-baiknya. Ada banyak kesulitan? Ya. Tapi firman Tuhan kata, upayakan, kerjakan dengan sungguh-sungguh. Itu sebabnya kalau saudara perhatikan, kerja itu ada macam-macam. Ada yang orang bekerja
bekerja dengan keras, artinya kerja mati-matian, pakai otot, pakai segala banting tulang, wah pokoknya bekerja mati-matian. Itu baik. Karena orang yang tidak mau bekerja, orang yang malas bekerja, tidak mungkin dia akan mendapatkan hasil. Harus bekerja keras. Tetapi bekerja keras saja itu tidak cukup. Perlu apa? Kerja cerdas. Nah, kalau cerdas ini ya memang dia tetap memakai otot, tetapi memakai akal dan pikiran untuk menghasilkan sesuatu yang lebih efektif dan efisien. Kalau sesuatu ini bisa dikerjakan sekaligus dengan model dan cara yang tepat sehingga menghasilkan sesuatu yang lebih efektif dan efisien, dia lakukan. Itu kerja cerdas. Sehingga dia bisa mendapatkan hasil yang lebih baik ketimbang hanya semua memakai otot dan terus menerus seperti itu. Ini tingkatan yang kedua. Jadi bukan hanya kerja keras tapi juga kerja cerdas. Tapi yang istimewa ada satu lagi, yaitu kerja ikhlas. Saya mencoba melihat maksudnya apa kerja ikhlas. Ternyata kerja ikhlas itulah yang dikatakan oleh Yeremia tentang bekerjalah sesuatu bukan hanya untuk motivasi keuntungan. Bukan hanya sekedar untuk kesenangan. Tetapi betul-betul dilakukan untuk Tuhan. Ikhlas. Kalaupun saya sudah bekerja dengan maksimal, dengan baik, ternyata saya diperlakukan dengan tidak baik. Saya melakukan untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Kadang-kadang kita sudah berusaha mati-matian, wah luar biasa ternyata. Akhirnya ujungnya kita merasa, loh kok seperti itu? Kok saya diperlakukan ini? Kenapa air yang manis dibalas dengan air tuba? Sekali lagi ketika kita ikhlas dan kita mengatakan Tuhan, aku melakukan semua hanya untuk Tuhan. Maka ingat, Tuhan yang di surga yang melihat saudara, Dia yang akan memperhatikan dan Dia yang akan mencukupi semua yang saudara butuhkan. Amin saudara. Itu sebabnya ingat, itu bagian ayat yang ke-7, coba dibaca sekali lagi ayat yang ke-7. Kalau saya perhatikan ayat yang ke-7. Di dalam ayat yang ke-7 kalau saya lihat dikatakan di situ. Ayat yang ke-7 mengatakan usahakanlah kesejahteraan kota dan berdoalah. Nah, lihat berdoalah. Artinya apa? Betul-betul mari kita betul-betul mengembangkan sikap-sikap yang sesuai seperti yang Tuhan kehendaki. Mari kita mengembangkan sikap saling menghormati dan saling menghargai. Kita mengembangkan sikap saling menjaga. Mari kita mencoba bagaimana supaya keamanan itu bisa terjadi. Gimana kita menghargai hak-hak asasi manusia teman-teman. Bagaimana kita saling bertoleransi. Kita mempunyai interaksi dan relasi yang baik di tengah-tengah masyarakat yang sangat majemuk ini. Saya yakin kalau setiap kita memakai dan setiap kita memenuhi panggilan Allah sebagai umat Allah, di mana kita mau betul-betul berkarya dan berkorban untuk kesejahteraan tempat di mana kita berada, maka di mana kita berada, di lingkungan kita berada, di kota kita berada, di negara kita berada, Tuhan akan ditinggikan dan dipermuliakan. Dan ketika itu ditinggikan, dipermuliakan, ketahuilah saudara pun akan merasakan keberkatannya dalam hidup saudara. Saya akan merasa nyaman, tentram, hidup dengan damai sejahtera. Itu sebabnya memasuki peringatan yang ke-77 dari hari ulang tahun kemerdekaan kita. Mari kita bertanya, sudahkah kita mempunyai sumbangsih untuk tempat di mana kita berada? Apa sumbangsih kita?
Kalau sudah mengatakan, iya saya sudah mulai melakukan ini, melakukan baik, bagus. Kembangkan terus. Kalau saudara yang belum, mari katakan, aku mau memulainya. Sebab kesejahteraan di mana tempat aku berada, itu akan juga menjadi kesejahteraanku. Kalau kita berada di satu tempat yang tidak aman, maka kita itu akan juga terancam keamanan kita. Tapi mari kita mulai. Apa kuncinya sebagai anak-anak Tuhan? Pertama, upayakan, usahakan, lakukan dengan sungguh-sungguh, dengan penuh perjuangan agar kesejahteraan itu muncul. Mulai dari siapa? Dari diri kita. Kita mulai memperhatikan keluarga, memperhatikan lingkungan, kita memperhatikan komunitas, teman-teman sekomunitas di gereja, di lingkungan, di kota. Kalau itu betul-betul menjadi tempat yang sejahtera, akan menolong kita berada di tempat itu. Dan yang kedua, jangan lupa berdoa. Doa syafaat seringkali sudah kita lakukan. Puji syukur kepada Tuhan, saya berterima kasih banyak saudara yang sudah ikut dalam ibadah Dopafis. Dalam ibadah Dopafis saudara memerlukan hadir. Saudara betul-betul berusaha ikut serta. Bahkan saya lihat beberapa saudara yang masih sibuk. Kalau itu online, saudara bisa masih memerlukan ikut melalui online. Saya juga berterima kasih saudara yang memerlukan hadir. Memang akan ada bedanya ketika kita bisa hadir bersama-sama, berkumpul bersama-sama, berdoa bersama-sama. Daripada kalau hanya sekadar melalui Zoom dan sebagainya. Tetapi sekali lagi saya berharap mari kita mulai membangkitkan. Ingat, doa itu merupakan sesuatu kekuatan. Di dalam doa yang membawa kita menjadi ikhlas. Sehingga apapun terjadi, kalaupun terjadi, kita sudah melakukan yang terbaik. Kita sudah melakukan yang paling tepat sesuai dengan kehendak Tuhan. Ternyata hasilnya tidak seperti yang kita harapkan. Ternyata hasilnya kita mendapatkan justru kebalikan. Saudara tetap akan melakukan itu dengan konsisten dan baik. Karena apa? Karena kita tahu kita lakukannya hanya untuk Tuhan. Biarlah Tuhan memberikan kekuatan kepada kita semua. Saya mengundang saudara-saudara yang punya waktu, sekali lagi bahkan tidak punya waktu, memerlukan hadir setiap hari Rabu pada saat kita onsite di tempat ini. Kita berdoa bersama-sama. Kita memohon kepada Tuhan dan pertanyaannya, yakinkah saudara bahwa Tuhan menjawab doa saudara? Saudara, karena banyak orang yang berdoa tapi sebetulnya tidak punya iman dan tidak punya keyakinan. Pada dalam iman kita percaya bahwa ketika kita berdoa, Tuhan di surga akan pasti mendengar. Dan Tuhan pasti menjawab. Saya akan menutup renungan saya pada saat ini dengan sebuah peristiwa yang terjadi di suatu tempat di luar negeri. Pada waktu itu terjadi sebuah kebakaran yang hebat, luar biasa. Dan akibat kebakaran itu, bangunan itu habis seluruhnya. Dan bangunan itu adalah bangunan entertainment. Bangunan untuk tempat pesta pora dan foya-foya. Setelah peristiwa itu terjadi dan bangunan habis, maka pengelola, pemilik gedung itu mengajukan gugatan ke pengadilan. Apa gugatannya? Dia menggugat bahwa gereja, di sebelah bangunan itu ada gereja. Gereja di sebelahlah yang menyebabkan mengapa tempat saya itu habis. Wah, lalu ditanya apa alasannya? Dan sebagainya. Iya, setiap kali mereka berdoa supaya tempat maksiat ini dihalaukan, dihilangkan. Doa mereka akhirnya dijawab sampai habis, hancur kobaran api. Nah, itu sebabnya si pengelola gereja dibawa ke sana lalu ditanya di pengadilan. Bagaimana? Betul ya, kamu
berdoa. Iya. Lalu berarti kamu yang menyebabkan. Loh, kok bisa? Saya kan cuma doa. Orang doa itu kan enggak tentu, ya cuma ngomong aja sih. Lalu yang pengadil mengatakan, loh lalu gimana? Lihat saudara, seringkali orang itu tidak yakin terhadap apa yang dia doakan. Padahal di dalam doa ada kuasa yang luar biasa. Itu sebabnya, mari jangan pernah putus dalam berdoa. Dalam setiap masalah dan persoalanmu, datanglah kepada Dia. Utarakan hatimu kepadanya. Ketuk pintu surga. Allah berbicara dan menjawab apa yang menjadi keluh kesah saudara. Itu sebabnya marilah kita menghadapi 17 Agustus ulang tahun kemerdekaan kita dengan penuh pengharapan kepada Tuhan. Penuh dengan semangat kita katakan, aku mau berusaha kesejahteraan bagi tempat di mana aku berada. Aku terus mendoakan bangsa dan negara ini. Saya yakin, saya percaya dengan doa-doa saudara, negara kita akan menjadi lebih makmur, lebih sejahtera. Dan kita boleh merasakan bagaimana berkat Tuhan limpah, banyak orang di bawah datang percaya dan mengenal Tuhan. Amin saudara. Merdeka. Merdeka. Mana tangan saudara? Merdeka. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita tundukkan kepala bersama-sama. Kita merenungkan. Mari kita akan menyanyikan pujian. Arti kehadiran-Mu. Memang kadang-kadang jalan Tuhan tidak bisa kita selami. Kadang-kadang kita tidak bisa melihat apa rencana yang Tuhan sedang buat dalam hidup ini. Tapi lihatlah, penyertaan Tuhan itu sempurna. Rancangannya itu penuh dengan damai, aman dan sejahtera walaupun sedang menghadapi badai. Mari kita katakan, Tuhan, aku ingin selalu bersama. Rasakan keindahan ketika Engkau hadir dalam hidup ini. Usahakanlah kesejahteraan kota di mana engkau berada dan berdoalah senantiasa. Sehingga Tuhan senantiasa menyertai setiap langkah hidup ini. Kita katakan pujian ini dengan sungguh-sungguh. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah. Tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku. Arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran. Sekali lagi katakan, penyertaan-Mu, penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Saudaraku sekalian, marilah kita sekarang merenungkan dengan dalam. Adakah sesuatu saat ini sedang saudara alami dan rasakan dalam hidupmu?
Adakah kau merasa tertekan dengan lingkungan, situasi dan kondisimu sehari-hari? Adakah engkau merasa seolah-olah tekanan begitu berat dan beban yang sangat berat sedang terjadi? Mari kita datang kepada Tuhan. Mari kita kata, Tuhan, biarlah rancangan-Mu itu yang jadi atas hidupku. Aku mau Engkau hadir senantiasa dalam hidupku, agar benar-benar apapun yang kualami, aku akan melihat ada kerajaan-Mu yang nyata dalam hidupku. Kerajaan-Mu datang dan kehendak-Mu jadi. Itu sebabnya mari kita datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Berdoalah kepadanya dan katakan, Tuhan, biarlah jalan-Mu yang begitu dalam, yang begitu luas, tapi kami tahu rancangan-Mu adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Dan kami boleh merasakan penyertaan-Mu senantiasa dalam hidup ini. Mari kita nyanyikan lagi sekali lagi. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran. Sekali lagi dengan sungguh-sungguh katakan, penyertaan-Mu, penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rancangan keindahan arti. Saudara yang mau memuliakan Tuhan dan mengatakan, oh Tuhan, Engkau dimuliakan, angkat tanganmu dan katakan, rencana-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Saudara merasakan bahwa Tuhan akan memimpin hidupmu dan merasakan kesejahteraan itu. Mari berdiri dan katakan, Tuhan, kami tahu Engkau menyertai kami, Engkau tidak akan meninggalkan kami. Hati kehadiran. Sekali lagi dengan sungguh katakan, penyertaan-Mu sempurna. Saya mengundang Bapak Pendeta Samuel akan berdoa untuk kita semua. Aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu, Tuhan. Rancangan segala kerendahan hati Tuhan, kami sebagai umat Engkau menyadari siapa kami Tuhan. Engkaulah Allah yang telah menetapkan pemerintah, otoritas pemerintah Indonesia di mana kami berada Tuhan. Sesuai dengan firman Engkau, kami percaya bahwa Tuhanlah, Engkaulah yang mengangkat orang-orang yang berotoritas atas kami di negara ini. Oleh sebab itu kami mengucap syukur kepada Engkau dan kami sungguh telah menikmati anugerah Tuhan melalui negara ini Tuhan, pemerintah yang Tuhan sudah tetapkan. Ada kemajuan,
ada kemakmuran, sementara hal-hal yang masih kurang sedang diupayakan untuk semakin sejahtera. Oleh sebab itu kami mengangkat hati kami, memohon anugerah Tuhan menyentuh pribadi-pribadi yang Tuhan berikan jabatan, mereka yang punya kuasa. Tuhan berikan roh yang takut akan Engkau Tuhan, melakukan tanggung jawab mereka dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan dan kepada rakyat yang mempercayakan kuasa ini kepada mereka. Tuhan tolong. Dan Tuhan, bagian kami adalah kami melakukan di bidang kami masing-masing dengan penuh tanggung jawab, dengan takut akan Tuhan, memberikan yang terbaik bagi kemuliaan Tuhan melalui setiap karya yang kami bisa lakukan. Sekali lagi bagi kemuliaan Engkau dan bagi kesejahteraan masyarakat di mana kami tinggal. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, kami mau mengupayakan, mengoptimalkan kemampuan kami, dan kami mengupayakan shalom bagi bangsa dan negara kami. Di tempat kami bekerja, di kantor, di perusahaan, di sekolah, di kampus, di rumah tangga, kami rindukan damai sejahtera Engkau memenuhi kami. Dan kami menjadi duta Kristus yang mengupayakan damai sejahtera itu di lingkungan kami masing-masing. Dan Tuhan, biarlah melalui peringatan kemerdekaan yang sebentar kami akan rayakan, biarlah kami semakin disadarkan akan peran kami. Sungguh-sungguh kami mengupayakan damai sejahtera Engkau di tempat kami berada. Terima kasih. Kami bersyukur untuk anugerah Tuhan. Kami bersyukur untuk firman Tuhan yang mengingatkan kami kembali. Dan kami akan terus berdoa dengan segenap hati kami Tuhan. Dengan kesadaran bahwa Engkaulah Allah yang mendengar dan Engkaulah yang punya rancangan yang baik melalui kami bagi bangsa dan negara ini. Terima kasih, terpujilah nama Tuhan, termulialah Engkau dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak. Amin. Terima kasih kepada Bapak Pendeta Yohanes atas firman Tuhan yang sudah disampaikan. Mengingatkan kita untuk senantiasa berdoa untuk tempat di mana Tuhan meletakkan kita. Sebentar kesempatan diberikan kepada Bapak Dwi untuk memberikan kesaksian. Waktu dan tempat dipersilahkan. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya mewakili Putri sekeluarga dan adik-adiknya mau mengucapkan terima kasih untuk seluruh keluarga Eka karena senantiasa selalu memberikan doa untuk papa, mertua, kakek kami selama sakit beliau. Karena saya percaya doa dari Bapak Ibu itu dari semua keluarga itu jadi kekuatan kami waktu kami mendampingi Papa masih sakit, dan juga untuk kekuatan Papa juga gitu loh, untuk melawan sakit penyakitnya, untuk melawan hati yang susahnya Papa mungkin waktu itu.
Dan saya juga mau mengucapkan banyak terima kasih atas bantuan Pak Yo, Bu Grace yang menggiring kami selalu terus dalam doa biar kuat, sehingga saya bisa menyaksikan di nafas terakhirnya papa kami itu kembali lagi. Doa itu memang benar-benar dahsyat, Bapak Ibu Saudara. Saya bisa menyaksikan di nafas terakhir papa itu ya berdoa itu. Setelah berdoa sudah napasnya habis. Saya bersukacita bukan karena papa mertua saya meninggal atau gimana ya, enggak. Tapi saya sepenuhnya percaya kalau waktu itu memang Tuhan benar-benar setelah struggle-nya papa ya, dengan sakit, dengan hatinya sendiri mungkin, saya merasakan kalau ya papa benar-benar sudah digandeng gitu loh sama Tuhan waktu itu, sehingga habis berdoa sudah habis nafasnya. Benar Pak Yo, jadi itu berdoa itu memang di situ ada kuasa, benar-benar ada kuasa. Terima kasih untuk iman kami sekeluarga Putri itu, berterima kasih juga kepada seluruh keluarga Eka lewat doa-doa keluarga Eka. Terima kasih. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan, kembali diingatkan oleh kesaksian dari Bapak Dwi bahwa di dalam doa terdapat kuasa yang luar biasa. Amin Bapak Ibu. Saat ini kita akan memberikan persembahan. Saya undang petugas untuk membantu mengedarkan persembahan. Kita akan bersama pujikan segala puji syukur. Bagi Bapak Ibu yang sudah memberikan persembahan, saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak Tuhan, kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Katakan haleluya. Haleluya. Sorak haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Sorak haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Sekali lagi kita bersama-sama katakan segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak untuk nama-Mu Tuhan, kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Haleluya. Bersama-sama sorakan haleluya. Soraklah haleluya.
Haleluya. Haleluya. Haleluya. Haleluya. Saya undang Bu Grace untuk maju ke depan, kita dalam doa persembahan dan doa berkat. Bapa, puji syukur kepada Tuhan. Kalau kami boleh menikmati sekali lagi berkat-berkat-Mu. Kami boleh diingatkan sekali lagi tanggung jawab kami sebagai warga negara yang baik. Biarlah Tuhan, apa yang sudah kami dengar saat ini, boleh kami praktekkan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami boleh menjadi warga negara Republik Indonesia ini. Kami boleh menjadi warga negara kerajaan surga yang ada di tengah-tengah negara ini. Kami mau mengusahakan kesejahteraannya dan kami mau berdoa untuk itu. Biarlah segala persembahan yang telah kami berikan di hadapan Tuhan boleh berkenan, menyukakan, dan boleh menjadi berkat untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Terimalah segala persembahan kami dan biarlah Tuhan yang terus berkarya dalam hidup kami, memberkati kami dan menjadikan kami garam dan terang dimanapun kami berada. Terimalah segala persembahan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Saudaraku sekalian, mari kita angkat tangan dan hati kita di hadapan Tuhan. Kiranya kasih dari Allah Bapa Surgawi menyertai hidupmu, memberikan engkau damai sejahtera, memberkati engkau dalam pekerjaanmu, dalam rumah tanggamu, dalam segala sesuatu yang engkau lakukan. Kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus yang sudah menyelamatkan akan memberimu kekuatan yang baru dan memberimu kekuatan untuk melakukan perintah Tuhan. Roh Kudus memperlengkapi engkau. Pulanglah dengan damai sejahtera Tuhan dan terimalah berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Immanuel, Tuhan beserta kita. Immanuel, Immanuel, yang besertaku, Tuhan Allah yang hidup. Immanuel, Immanuel, yang besertaku, Tuhan Allah yang hidup. Yang besertaku, Tuhan Allah yang hidup. Sekali lagi katakan, yang besertaku, Tuhan Allah yang hidup. Mari kita bersaat teduh sejenak. Berterima kasihlah di hadapan Tuhan.